Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan ketiga. Kita akan membahas Capturing Marketing Insight pada mata kuliah Marketing Management. Seperti yang kita bahas di pertemuan 1 dan kedua, ada 8 tugas dari marketing. Yang pertama, membuat perencanaan pemasaran. Itu kita bahas di pertemuan kedua. Hari ini pertemuan ketiga akan membahas tugas seorang marketing yang kedua, mengetahui lingkungan pemasaran. Kemudian yang keempat dan seterusnya sudah saya tulis di situ akan membahas mengenai tugas seorang marketing 3-8. Hari ini kita akan membahas tugas marketer nomor 2, yaitu mengetahui lingkungan pemasaran dan digunakan dalam apa? Penelitian pemasaran. Ya. Ada 2 bahasan. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan informasi terkait pemasaran. Dan yang kedua, melakukan penelitian pemasaran. Ya. Informasi itu bisa didapat dari data eksternal dan internal. Internal berarti dari data perusahaan yang sudah ada di internal kita, dan kalau eksternal dari luar. Ya. Contohnya apa? Kalau data dari dalam, misalkan prospek yang sudah ada masuk ke kita. Misalkan kita punya sales, ya, kita punya seorang tenaga pemasaran tentunya. Nah, ada data prospek, sudah bertemu siapa, sudah bertemu berapa kali, dan sebagainya, nomor telepon, dan sebagainya. Ini menjadi database data internal kita. Nama-nama konsumen, tempat tanggal lahir, ulang tahunnya kapan, rumahnya mana, nomor HP-nya berapa. Ini kita kumpulkan sebagai database yang akan berguna bagi pemasaran kita. Kemudian data proses penjualan. Seorang konsumen misalkan di coffee shop, dari memesan, membayar sampai pergi, itu ada rekornya, ada data proses penjualan. Misalkan dia pesan apa, makan atau minum, jam berapa dia pesan, ya. Kemudian dilayani oleh siapa, menggunakan cash atau kartu debit atau kartu kredit atau pakai GoPay. Nah, itu data dari proses penjualan itu terrecord menjadi data internal yang bisa kita dapatkan dari perusahaan kita. Nah, tugas dari marketer apa? Menggali data lebih jauh. Selain mendapatkan data tadi, bagaimana kita mendapatkan data prospek konsumen, data proses penjualan, kita juga menggali, mendik data tadi untuk dicari kira-kira ada promo apa, kira-kira bagaimana program marketing yang dilakukan. Itu dari internal. Kalau eksternal bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama, marketing intelijen. Meminta data yang terjadi di lapangan kepada Salesforce. Jadi sales kita yang ada di lapangan, kita tanyai, gimana? Apa yang jadi hambatan? Konsumen sukanya seperti apa? Misalkan, apakah produk kita sudah memenuhi harapan mereka? Karena Salesforce inilah yang bertemu langsung dengan konsumen, sehingga keluhan konsumen, apa yang dirasakan konsumen itu akan didengar oleh Salesforce kita, dan dari Salesforce kita itu kita bisa jadikan mereka marketing intelijen. Ya. Distributor, misalnya kita punya perusahaan chat, ya, ada distributor kita di berbagai kota, itu kita jadikan distributor kita sebagai marketing intelijen kita. Orang suka beli apa sih, apa yang paling laku dan sebagainya. Ya. Kemudian ekspor, para ahli kita juga bisa bertanya kepada orang-orang praktisi, misalkan praktisi telekomunikasi, praktisi kopi misalkan, ya, apa yang disukai oleh masyarakat, ya, sehingga kita bisa membuat marketing produk jasa kita sesuai dengan mereka atau pemerintah. Ya. Kemudian mengumpulkan dan menggunakan data melalui internet. Nah, apalagi sekarang sosial media, ya, kita bisa tahu Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, ya, kita bisa tahu semua apa yang sedang diperbincangkan oleh konsumen, yang itu bisa kita gunakan sebagai masukan, insight dari situasi lingkungan yang kita bisa membuat produk, jasa atau bahan promosi sesuai dengan konsumen kita. Kemudian data eksternal juga bisa dari analisa lingkungan eksternal, analisa tren misalkan, apa yang lagi tren saat ini. Kemudian hambatan-hambatan apa? Demografi, ekonomi, culture, sosial, teknologi, politik, itu bisa memberikan kita suatu insight, informasi yang bisa kita olah
sehingga kita gunakan untuk marketing kita. Melakukan penelitian pemasaran. Bagaimana cara melakukan penelitian pemasaran? Mulai dari mendefinisikan masalah, kemudian mengembangkan rencana penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data, mempresentasikan temuan itu, dan membuat keputusan pemasaran. Inilah yang dibutuhkan dalam penelitian masalah 1-5 ini. Akhirnya kalau kita bisa membuat penelitian pemasaran yang bagus, 1-5 ini sesuai dengan fakta dan data dari lapangan, tentunya dalam step ke-6 yaitu membuat keputusan pemasaran, tentunya kita dipermudah ya, karena sudah diberikan data baik secara internal maupun eksternal, sehingga kita bisa membuat keputusan pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan kita. Mendefinisikan masalah. Contoh, TVRI tidak dapat bersaing dengan TV swasta lainnya. Nah, ini suatu masalah ya. TVRI tidak dapat bersaing dengan TV swasta karena TVRI negeri ya, dan programnya juga mungkin terbatas ya. Sehingga ini suatu masalah ini didefinisikan ya, tidak dapat bersaing. Dari masalah ini kita breakdown pertanyaan-pertanyaan. Program apa yang disukai masyarakat? Ini pertanyaan-pertanyaan penelitian ya. Program apa yang disukai? Seberapa banyak orang yang menyukai program itu? Misalnya program yang disukai apa dan seberapa banyak? Dan bagaimana cara membuat program tersebut? Ini suatu pertanyaan dari penelitian marketing ya. Kemudian mengembangkan rencana penelitian, misalkan kalau di metodologi ya. Hal ini berkaitan dengan metode dalam melakukan penelitian, misalkan sumber datanya. Kita mau primer langsung ke kalau tadi TVRI berarti ke penonton, kita bertemu dengan penonton langsung atau melalui data yang ada di misalkan internet atau data dari lembaga-lembaga yang sudah ada misalkan ya. Kemudian pendekatannya mau kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif berarti kita meneliti hubungan antara variabel. Kalau kualitatif ya kita langsung tanya, kita langsung observasi, kita langsung wawancara ya, dengan wawancara observasi. Kalau pendekatannya kuantitatif tadi dengan kuesioner ya. Kemudian sampelnya, unit analisanya siapa? Penonton. Berapa yang dibutuhkan? Misalkan dari TVRI tadi butuh, kalau kuantitatif ya misalkan dengan kuesioner butuh 1.000 karena jangkauannya di seluruh Jawa Tengah misalkan, atau di Indonesia misalkan. Berapa ribu orang, ukuran sampelnya berapa. Kemudian teknik pengambilan sampel, apakah secara acak atau secara eksidental diberikan ketika orang itu menghubungi TVRI lewat kuis misalkan, atau seperti apa, itu kita tentukan dalam mengembangkan rencana penelitian, yaitu bagaimana melakukan metode dalam penelitian. Misalkan ya, program apa yang disukai masyarakat saat ini, berarti sumber datanya berarti primer ya, langsung ke orang yang konsumennya. Pendekatannya kualitatif, instrumennya dengan wawancara, misalkan yang diwawancari adalah call, key opinion leader, orang yang berpengaruh ya, misalkan artisnya, misalkan production house-nya ya, itu kita wawancarai. Kemudian juga mengobservasi, mengamati program-program TV lainnya, apa yang lagi disukai, mengamati acara penghargaan misalnya, oh penghargaan ini program ini yang menang. Nah, ini kita jadi tahu program seperti apa yang disukai masyarakat ya. Sampelnya individu, misalkan key opinion leader kita mewawancara 5 orang, PH kita wawancara 3, artis 10 artis misalkan, ada Raffi yang sering muncul di televisi ya, misalkan Raffi, kemudian Deddy Corbuzier misalkan, dan sebagainya. Tekniknya fokus discussion group, kita ajak mereka berdiskusi atau datangin satu-satu, wawancara secara deep interview dengan mendalam. Setelah itu mengumpulkan data, menganalisa dengan coding, mempresentasikan data, dan membuat simpulan tentunya. Data program disukai adalah program liputan olahraga luar negeri misalkan, yang ada kasus terjadi di TVRI tadi ya. Kemudian membuat putusan. Nah, dengan adanya riset tadi, ini saya contohkan TVRI membeli hak siar secara murah Liga Premier Inggris, di mana liga ini sangat terkenal dan banyak penontonnya, ya, sehingga menjadi lead program di TVRI, orang
mulai melirik TVRI lagi, menikmati Liga Premier, setelah itu ada iklan untuk program-program lainnya. Nah, ini yang kemudian TVRI juga mendapatkan TV hak siar bulu tangkis ya, World Championship bulu tangkis 2019. Ini juga dibeli untuk mendapatkan penonton yang banyak. Nah, ini TVRI bisa berhasil menggeser dari ketidakmampuannya bersaing dengan TV swasta, kemudian dengan riset yang benar, akhirnya bisa membuat marketing strategi yang benar pula. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana kita seorang marketer bisa membuat riset agar menguntungkan dari segi pembuatan strategi marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.